Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, serta Bapak Suyanto, selaku dosen pembimbing saya yang saya hormati. Perkenalkan, saya Thomas Isnadi Fajar Kusuma, Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi dalam Menjaga Kualitas Aset di Tengah Pertumbuhan Kredit Tanpa Agunan. Studi pada Bank Negara Indonesia. Penelitian ini berangkat dari karakteristik dari kredit tanpa agunan. Jadi kredit tanpa agunan itu merupakan fasilitas kredit yang tidak memerlukan aset sebagai jaminan. Karena tidak adanya aset sebagai jaminan, maka penilaian debitur itu sudah dilakukan sejak awal. Ini untuk memperkecil dari pemburukan kualitas tersebut. Dalam penelitian ini, saya fokus terhadap BNI Fleksi, yakni produk KTA dari Bank BNI. Dapat dilihat pada di tabel, pertumbuhan dari BNI Fleksi ini cukup baik, di mana pada tahun 2025 ini pertumbuhannya sebesar 11,3%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan industri yang hanya sebesar 2,1%. Namun pertumbuhan itu juga perlu dilihat dari kualitas kreditnya. Ini dapat dilihat bahwa seiring dengan pertumbuhan kreditnya, rasio NPL-nya juga meningkat, di mana tahun 2022 ini sebesar 0,58, di tahun 2025 ini menjadi 1,48. Dari sini terlihat bahwa Benifleksi memiliki pertumbuhan yang baik, tapi mulai muncul tekanan pada kualitas kreditnya. Berdasarkan kondisi tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah dilema bagi BNI untuk menjaga kualitas aset ketika portofolio kredit tetap tumbuh. Pertumbuhan kredit diperlukan untuk mendukung dari target bisnis, tapi di sisi lain, kenaikan NPL menunjukkan bahwa ekspansi kredit perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai. Masalah ini menjadi penting karena Benifleksi tidak memiliki jaminan fisik atau agunan yang bisa dijadikan second way out ketika kredit bermasalah. Dari rumusan tersebut, maka terbentuklah tiga pertanyaan penelitian, di mana yang pertama itu bagaimana penerapan risk management pada Benifleksi, yang kedua bagaimana peran performance management system dalam mendukung keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas aset, yang ketiga strategi pengelolaan seperti apa yang tepat agar Benifleksi ini dapat dijaga secara berkelanjutan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, saya menggunakan kerangka atau teori. Ada tiga. Yang pertama ada risk management. Ini risk management ini dianalisa menggunakan pendekatan IRM, Enterprise Risk Management, dan diperdalam karena ini berfokus pada produk kredit, diperdalam menggunakan credit risk management. Kemudian yang kedua ini ada performance management system. Ini dianalisa menggunakan performance management system framework. Ini kerangka ini digunakan untuk melihat bagaimana tujuan, KPI, target evaluasi, aliran informasi, dan sebagainya yang mendukung dalam pengelolaan Benifleksi. Kemudian yang ketiga, ini kita melihat keselarasan antara risiko dan kinerja. Ini mengaku pada jurnal Arena dan Audit pada tahun 2014. Ini keselarasan ini dilihat melalui tiga dimensi, yaitu scope, measurement, dan ownership. Jadi kalau dia dari alur penelitiannya, ini dimulai dari analisa pertumbuhan dan kualitas aset Benifleksi, kemudian dianalisis melalui risk management dan performance management system, kemudian dilihat keselarasan antara keduanya, dan hasil akhirnya digunakan untuk merumuskan strategi pengelolaan Benifleksi yang berkelanjutan. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus. Kemudian data yang digunakan ini ada dua, data primer ini berdasarkan wawancara dari Departemen Head and Secure Loan, kemudian Manager Unsecured Loan, kemudian Manager Portfolio Management. Ketiga narasumber ini dipilih karena memiliki
peran yang relevan terhadap pengelolaan benefaksi. Kemudian data yang sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen kebijakan dan dokumen RAC, kemudian monthly dan annual report dari divisi FTC, kemudian dokumen KPI, serta dokumen-dokumen publikasi OJK yang relate dengan pengelolaan benefaksi. Kemudian analisis yang dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama analisis risk management, analisis performance management system, kemudian analisis keselarasan risiko dan kinerja, lalu perumusan strategi. Pada slide ini kita masuk ke hasil analisis penelitian. Untuk yang pertama, ini kita melihat dari perkembangan portofolio dan kualitas aset benefaksi, di mana dari sisi portofolionya ini tumbuh sebesar 51,6% dari tahun 2022 hingga 2025. Kemudian kalau dari sisi kualitas asetnya, ini juga ada tren peningkatan. Kalau kita lihat di rasio NPL dan LAR-nya, ini tahun 2022 hingga tahun 2025 ini menunjukkan tren peningkatan. Jadi temuan awalnya dari analisa pertumbuhan dan kualitas aset benefaksi ini, pertumbuhan portofolio dinilai cukup kuat, tetapi dari segi kualitas asetnya menunjukkan ada pemburukan yang endingnya harus dijaga pertumbuhan tersebut. Gitu. Kemudian masuk ke analisis risk management. Jadi pada analisis risk management ini saya mengumandangkan 5 komponen dari KOSO IRM, kemudian diperdalam dengan credit risk management. Jadi dari 5 komponen itu, yang pertama ada governance and culture. Ini pengelolaan risiko benefaksi melibatkan beberapa unit, dan dari yang detailnya itu unit bisnis untuk proses akuisisi, kemudian risk dalam hal ini unsecured loan itu untuk mengelola kebijakannya, kemudian ada portfolio management, dan kemudian ada collection yang bertanggung jawab atas kredit bermasalah. Kemudian komponen yang kedua, ini ada strategi and objective setting. Dari hasil analisis yang saya lakukan, ini pertumbuhan benefaksi agar diarahkan tetap sesuai dengan risk appetite dari Bank BNI. Jadi pertumbuhan tetap bisa didorong, tapi harus berada dalam batas risiko yang diterima. Kemudian komponen yang ketiga ini dari sisi performance, ini dari hasil temuan itu risiko kredit dipantau melalui indikator-indikator kualitas kredit seperti per NPL, NPL, dan sebagainya untuk mendeteksi pemburukan kualitas kredit. Kemudian komponen yang keempat, ini ada review and revision. Dari hasil analisis mengatakan bahwa hasil monitoring digunakan untuk mengevaluasi RAC, kemudian pembentukan kebijakan kredit, menentukan segmentasi debitur, dan menentukan dari strategi dari akuisisinya. Kemudian komponen yang terakhir, yaitu information, communication, and reporting. Jadi informasi risiko disampaikan melalui report, kemudian dashboard, forum evaluasi, dan koordinasi antar unit. Jadi kesimpulannya dari analisis ini, risk management benefaksi sudah berjalan, tapi tindak lanjut atas sinyal risiko itu masih perlu diperkuat. Kemudian hasil dari analisis performance management system, ini dalam penelitian ini PMS melihatnya bukan hanya sekedar KPI, tetapi sebagai sistem yang kayak mengarahkan semuanya gitu. Kemudian yang pertama dari vision, mission, and key success factor and strategic plan, ini diarahkan itu pertumbuhan portofolio itu tetap bisa tinggi, tapi dijaga kualitas kreditnya. Fokus keberhasilannya mencakup pertumbuhan dan penjagaan kualitas kredit, serta efektivitas dalam prosesnya. Kemudian dari sisi structure, pengelolaan benefaksi ini melibatkan unit-unit yang sudah saling berkaitan satu sama lain dan memiliki KPI satu sama lain. Untuk KPI dari unit unsecured loan ini ada portfolio, kemudian ada pre-NPL, dan serta SLA pengerjaan kebijakan dan monitoring. Kemudian dari sisi evaluasi, pencapaian portofolio tidak dinilai sendiri gitu. Jadi dikaitkan juga dengan kualitas kreditnya. Jadi jika salah satu memburuk, maka perlu dievaluasi secara keseluruhan, dicari root cause-nya, kemudian ditentukan kebijakan apa yang sesuai untuk ke depannya.
Jadi, performance management system ini di BNI Fleksi sudah mendukung keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas kreditnya. Kemudian masuk ke hasil analisis dari keselarasan risiko dan sistem kinerja. Kalau ya dibagi menjadi tiga, yang pertama ada dimensi scope, ini dinilai cukup kuat karena risiko kredit sudah masuk dalam target dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Kemudian dimensi yang kedua ada measurement, di mana keterhubungannya dinilai cukup kuat karena indikator kualitas itu sudah digunakan untuk menentukan kebijakan, sudah dalam pemantauan gitu. Tapi perlu ditingkatkan atau ditindaklanjuti agar warning itu dapat dimonitoring lebih awal gitu sebelum jatuh ke NPL. Kemudian yang ketiga ada ownership, di mana masing-masing unit ini sudah jelas itu apa namanya terkait pekerjaannya dan KPI-nya, jadi dinilai kuat. Dari hasil analisis keselarasan tadi, maka terbentuklah strategi pengelolaan benefiksi yang berkelanjutan, di mana fokusnya ini terkait dengan strategi prudent growth. Jadi benefiksi bisa tetap tumbuh, tapi kualitasnya tetap terjaga. Di mana strategi yang pertama ini ada memperkuat risk-based growth, kemudian strategi kedua ada memperkuat proses akuisisi yang selektif melalui RAC, yang ketiga memperkuat monitoring portofolio sebagai early warning, yang keempat memperkuat evaluasi berbasis data dan tidak lanjut atas unit, yang kelima menyelaraskan KPI dengan pertumbuhan, keenam memperkuat koordinasi dan ownership antar unit. Berdasarkan hasil penelitian, saya dapat menyimpulkan 4 simpulan utama. Yang pertama, penerapan risk management pada Benifleksi sudah berjalan melalui kebijakan-kebijakan, kemudian RAC, dan evaluasi kredit, serta koordinasi antar unit, namun perlu diperkuat. Yang kedua, performance management system sudah mendukung antara pertumbuhan kredit dan kualitas kredit melalui indikator-indikator sesuai dengan KPI yang ada. Namun tetap perlu dijaga karena adanya tren peningkatan tadi. Yang ketiga, ada keselarasan antara risk management dan performance management system yang sudah terbentuk dalam pengelolaan benefiksi, yang dimana sudah terbagi terkait tanggung jawab dari masing-masing unitnya. Yang keempat, strategi pengelolaan benefiksi perlu diarahkan pada prinsip prudent growth dari pengelolaan kebijakan-kebijakan kredit dan pengambilan keputusan yang ada. Kemudian implikasi manajerial dari penelitian ini, yang pertama BNI perlu memperkuat RAC-nya, kedua BNI perlu monitoring portofolionya untuk pengambilan dasar keputusan, yang ketiga untuk penekanan bahwa sistem KPI ini selaras dengan pekerjaannya, tidak hanya terbatas angka saja. Kemudian yang keempat, koordinasi antar unit perlu diperkuat untuk mengelola benefiksi karena pengelolaannya perlu dari beberapa unit gitu seperti bisnis, collection, risk, dan cabang. Kemudian penelitian ini memiliki keterbatasan di mana fokus penelitiannya hanya terkait dengan produk benefiksi saja, kemudian jumlah narasumbernya juga terbatas dan tidak menampilkan detail teknis terkait dokumen-dokumen yang bersifat rahasia perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, narasumber dapat diperluas ke unit bisnis, collection, dan cabang, atau menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan produk-produk dari KTA bank lain. Demikian tesis atau hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Atas masukan dan perhatian dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang menjadi hasil saya penelitian kali ini dapat berguna bagi uh, praktisi dan akademis. Terima kasih.